Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 11.530 hektar. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Dari segi sektor pertanian, Kabupaten Pemalang memiliki lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar. Komoditas yang menonjol untuk tanaman pangan adalah padi, ketela pohon, jagung, sayur-sayuran, bawang merah, cabai merah, dan ketimun. Sedangkan produksi buah-buahan adalah nanas batu, pisang, dan mangga. Untuk menunjang kebutuhan di sektor pertanian, maka diperlukan irigasi sebagai infrastruktur penopang ketahanan pangan di Pemalang. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut. Dan bagian selatan merupakan dataran tinggi pegunungan yang subur dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang ini dilintasi dua buah sungai besar, yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comang, yang menjadikan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah aliran sungai. Salah satu misi dari pembangunan di bidang sumber daya air dalam menunjang ketahanan pangan adalah melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam penyediaan pangan secara nasional serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat petani. Desa Tegalsari Barat, Kecamatan Ambel Gading, Kabupaten Pemalang. Desa Tegalsari Barat merupakan sebuah desa pemekaran dari Desa Tegalsari yang kemudian dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Tegalsari Barat dan Desa Tegalsari Timur. Keadaan tanah di Desa Tegalsari Barat cukup subur. Oleh karena itu, sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Tegalsari Barat juga menanami lahan atau pekarangan mereka dengan pohon mangga. Hal inilah yang mendorong Desa Tegalsari Barat dikenal sebagai Desa Petani Mangga. Oleh karena itu, irigasi sangatlah penting untuk Desa Tegalsari Barat untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dengan tujuan memasok kelembapan esensial untuk pertumbuhan tanaman. Biasanya diperlukan pada musim kemarau di mana hampir tidak ada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Manfaat irigasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan air atau water supply keperluan pertanian, meliputi pembasahan tanah, pemupukan, pengaturan suhu tanah, dan menghindarkan gangguan hama dalam tanah. Sistem irigasi di Desa Tegalsari Barat menerapkan sistem irigasi permukaan, yaitu penerapan gasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan dengan cara gravitasi. Cara menerapkan metode irigasi permukaan yaitu dengan cara air diberikan secara langsung melalui permukaan tanah dari suatu saluran atau pipa di mana elevasi muka airnya lebih tinggi dari elevasi lahan yang akan diairi. Kelebihan irigasi permukaan yaitu energi yang digunakan berupa energi gravitasi, dapat dikembangkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kekurangan air irigasi permukaan yaitu efisiensi kurang dari 65%. Membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Perkiraan jumlah air irigasi lebih sulit. Saluran irigasi terbagi atas 3 jenis, yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air.
Kebutuhan air tanaman padi hanya membutuhkan 6,39 mm sampai 10,37 mm per hektar. Dan kebutuhan air terbanyak hanya saat penyiapan lahan sampai tanam, lalu saat memasuki fase pengisian bulir padi. Lalu, kebutuhan air untuk mangga yaitu saat sebelum pembungaan. Masa pembuahan mulai dari bulan November, Desember, Januari, Februari, dan awal bulan Maret. Diperlukan pemberian air pada tanaman mangga. Pemberian air dihentikan ketika tanaman mangga sudah berbuah matang dan memasuki masa panen, yaitu pada akhir bulan Maret.